Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dan rekan saya R.A. Nurlaili Maisya. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang asas-asas hukum pajak. Asas-asas hukum pajak. Pengertian pajak. Kata pajak berasal dari bahasa Latin taho yang memiliki arti iuran wajib yang dibayar oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan arti dari wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara. Jadi, selain jasa timbal balik bersifat tidak langsung, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan bersifat memaksa, sehingga penolakan untuk membayar pajak atau menghindarinya pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Dasar hukum pajak. Pajak dikenakan kepada wajib pajak oleh pemerintah melalui kantor pajak, sehingga perlu hukum pajak untuk mengatur hubungan tersebut. Hukum pajak yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Dasar hukum pajak material. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau disebut objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau disebut subjek pajak, berapa pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. 2. Dasar hukum pajak formal. Hukum pajak formal adalah memuat tata cara untuk melaksanakan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus, dan tata cara penetapan pajak. Jenis-jenis pajak. Pajak berdasarkan sistem pemungutan. Pajak langsung atau biasa disebut dengan direct tax atau pajak yang bebannya ditanggung oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan untuk orang lain. Hal ini karena hak dan kewajiban pajak melekat pada si wajib pajak, maka dari itu pajak ini tidak bisa dialihkan. Pajak langsung bisa dibayarkan secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh kantor pajak. Beberapa contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung atau yang disebut dengan indirect tax adalah pajak yang hanya diberikan untuk wajib pajak jika melakukan perbuatan tertentu. Pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala. Pajak ini hanya bisa dipungut hanya jika sesuatu perbuatan atau peristiwa terjadi. Misalnya pajak tambahan nilai atau PPN yang dipungut ketika sedang berbelanja di supermarket atau makan di restoran. Selain itu, ada juga pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak bea masuk. Pajak berdasarkan sifat. Pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja dalam pengenaannya. Pajak objektif tidak memperhatikan kondisi dari wajib pajak itu sendiri. Ada beberapa golongan yang terkena pajak objektif, yaitu WNI yang mempunyai atau menggunakan alat-alat yang dikenai pajak. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan barang mewah dan juga pemakaian barang mewah. WNI yang melakukan pemindahan hartanya dari Indonesia ke negara lain. Beberapa contoh pajak objektif adalah pajak impor, bea masuk, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak kendaraan bermotor, dan pajak pertambahan nilai. Pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan atau kondisi si wajib pajak. Pajak ini bersifat individu, jadi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan bergantung pada kemampuan individu wajib pajak.
Umumnya, setiap individu yang tinggal di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak jenis ini. Untuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia juga dikenakan wajib pajak apabila memiliki hubungan secara ekonomi dengan negara Indonesia. Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Pajak berdasarkan instansi pemungutan pajak. Pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah juga bisa disebut dengan pajak lokal. Pajak lokal hanya terbatas untuk rakyat di daerah tersebut dan pemungutan dilakukan oleh Pemda tingkat 1 dan 2. Beberapa contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan tontonan, pajak radio dan reklam, pajak penerangan jalan dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak negara. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak negara juga disebut dengan pajak pusat. Dalam hal ini yaitu Dirjen Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak dan juga kantor inspeksi pajak berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Beberapa contoh dari pajak pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak terhadap tanah dan bangunan, pajak migas, bea materai, bea masuk, dan juga bea cukai. Asas-asas hukum pajak. Pajak dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan objek pajak dan subjek pajaknya. Certainly atau kepastian pajak dikenakan berdasarkan peraturan perpajakan, sehingga memberikan kepastian hukum. Convenience of payment atau saat dan waktu yang tepat, pajak dikenakan pada saat diterimanya objek pajak dan efisiensi pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan efisien. Asas pemungutan pajak di Indonesia sendiri diantaranya. Yang pertama, asas wilayah. Kedua, asas kebangsaan. Ketiga, asas sumber. Keempat, asas umum. Kelima, asas yuridis. Keenam, asas ekonomi. Dan ketujuh, asas finansial. Yang pertama, asas wilayah. Asas wilayah hampir sama dengan asas tempat tinggal. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Sama halnya jika ada warga negara asing yang misal memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata. Yang kedua, asas kebangsaan. Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara. Untuk warga negara asing yang memenuhi syarat tersebut, maka setiap penghasilan yang didapatkan akan memiliki tanggung jawab pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pengenaan pajak juga akan berlaku secara merata. Yang ketiga, asas sumber. Asas sumber diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya, pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Jika misal seseorang tinggal di Indonesia namun memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenai pajak. Namun demikian, pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri. Yang keempat, asas umum. Asas umum diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia dan akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Dengan perhitungan yang cermat, setiap wajib pajak akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya. Asas umum juga berarti bahwa setiap pemungutan yang dilakukan di Indonesia hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum. Wujudnya beragam seperti jalan raya, pembangunan, sarana transportasi, serta fasilitas umum lainnya. Yang kelima, asas yuridis.
Dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi ini kemudian juga didukung dengan beberapa regulasi lain mengenai pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang kedua, UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang aturan dan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa. Yang ketiga, UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang keempat, UU Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang keenam, UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang ketujuh, UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Yang keenam yaitu asas ekonomis. Diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat dan malah membuat ekonomi secara umum merosot. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama. Yang ketujuh, asas finansial, artinya setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Wajib pajak dengan pendapatan 5 juta rupiah tentu akan memiliki beban pajak yang lebih kecil daripada wajib pajak dengan pendapatan 1 miliar rupiah. Asas pemungutan pajak yang terakhir ini menjadi pedoman utama perhitungan beban pajak yang dimiliki. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.